Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan kalimat efektif yang terdiri dari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu pengertian dari kalimat efektif. Menurut Yandra dalam buku Mengenal Ilmu Bahasa, kalimat berfungsi membangun struktur makna bahasa secara lengkap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Bahasa sederhananya, efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat dengan unsur yang utuh dan tepat. Lanjut, yang kedua adalah ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Kedua, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Ketiga, memilih diksi secara tepat. Keempat, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kelima, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Keenam, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Ketujuh, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Lanjut, yang ketiga adalah struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif mengikuti jenis kalimat. Struktur penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan menyesuaikan jenis kalimat yang akan dibuat. Selama syarat untuk menyusun kalimat efektif sudah ditaati, maka strukturnya hanya tinggal menyesuaikan jenis kalimat. Contoh kalimat efektif. Contoh yang pertama, pihak sekolah memasang CCTV untuk keamanan sekolah. Pihak sekolah merupakan subjek, memasang merupakan predikat, CCTV merupakan objek, untuk keamanan sekolah merupakan keterangan tujuan. Contoh yang kedua, ibu belanja buah, sayur, telur, daging sapi, dan beras di pasar. Ibu merupakan subjek, belanja merupakan predikat, buah, sayur, telur, daging sapi, dan beras merupakan objek, di pasar merupakan keterangan tempat. Contoh kalimat efektif yang ketiga yaitu Putri mengayuh sepeda dengan kencang. Putri merupakan subjek, mengayuh merupakan predikat, sepeda merupakan objek, dengan kencang merupakan keterangan cara. Di sini saya juga akan menjelaskan syarat kalimat efektif. Terdapat beberapa syarat agar suatu kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kesepadaan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kesepadaan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Nah, untuk memiliki kesepadaan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi nih. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus, sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Yang ketiga, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Lanjut, keparalelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Contoh, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang.
Kalimat di atas tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Supaya efektif, predikatnya harus diubah menjadi kata benda semua, yaitu menjadi sebagai berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Lanjut, yaitu kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Selanjutnya, hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak 1 kali dalam 1 kalimat. Yang lanjut, hindari kesinoniman dalam 1 kalimat. Jika terdapat 2 kata dalam 1 kalimat yang maknanya sama atau sinonim, gunakan salah satunya saja. Selanjutnya, perhatikan kata jamak. Jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka tidak perlu menambahkan kata lain yang juga bermakna jamak. Penggunaan kata-kata yang berlebihan dapat menyebabkan suatu kalimat menjadi bertele-tele atau terlalu panjang. Makna yang ingin disampaikan pun menjadi sulit dipahami oleh pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, gunakan kata-kata yang memang diperlukan saja, biar menjadi kalimat efektif. Selanjutnya, kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif, terdapat kecermatan penalaran. Artinya, harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini dapat menimbulkan tafsiran ganda. Coba kamu baca deh, pasti kamu jadi bingung. Di sini maksudnya siapa yang terkenal, mahasiswanya atau perguruan tingginya. Nah, supaya efektif, kita bisa mengubahnya menjadi salah satu dari 2 bentuk berikut, yaitu mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kata perguruan tinggi dihilangkan karena mahasiswa sudah pasti berkuliah di perguruan tinggi sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Yang kedua, mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah perguruan tingginya. Lanjut, kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Kedua kalimat di atas tidak logis. Coba kamu perhatikan deh. Pada contoh pertama, masa yang dipersilahkan waktu dan tempat sih? Emangnya waktu dan tempat mau dipersilahkan kemana? Terus pada contoh kedua, maka jenazahnya mondar-mandir di pasar. Kan serem. Biar gak emosi sendiri, yuk kita coba perbaiki. Kepada Bapak Lurah kami persilahkan. Sebelum meninggal, wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di sekitar pasar. Pada contoh pertama, ganti kata waktu dan tempat menjadi subjek, berupa orang yang akan diberi waktu dan tempat untuk berbicara yaitu Bapak Lurah. Sedangkan pada contoh kedua, ubah subjeknya menjadi wanita, bukan jenazah wanita. Setelah itu, tambahkan kata sebelum meninggal untuk memperjelas kapan wanita tersebut mondar-mandir di pasar.